Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan kami, tetap dalam penelusuran tempat bersejarah, situs keramat, dan jejak-jejak para tokoh terdahulu. Seperti nampak di depan, ada pohon asem yang sudah berumur ratusan tahun. Ini adalah punden desa Puluhan Tengah, Dukuh Sempu, desa Kelurahan Puluhan Tengah, Kecamatan Jakenan. Ini adalah punden desa, dan tempat ini kalau pas hari ulang tahun desa atau yang lazim disebut sedekah bumi, di sini diadakan kegiatan kesenian berupa tayub. Kegiatan hari ulang tahun desa atau yang lazim disebut sedekah bumi itu menjadi tradisi hampir seluruh desa di Pulau Jawa ini, karena tradisi sedekah bumi atau hari ulang tahun desa adalah ajarannya para wali songo, yang inti ajarannya adalah mengambil sebagian dari penghasilan bumi, entah itu berupa penghasilan dari sawah, dari ladang, itu diambil sedikit lalu disedekahkan. Nah, perbuatan seperti itu adalah perbuatan baik karena pada dasarnya adalah mengajarkan hidup sosial, sregep aweh atau urip lomo, sebagaimana ajaran agama Islam, yaitu innas sodaqota tadfa'ul bala, sesungguhnya sedekah itu bisa menolak bala. Maka jika ada dawuh seperti itu oleh para wali songo, tidak diajarkan secara mentah, tapi diajarkan secara matang, yaitu substansi isi daripada dawuh tersebut, yaitu bersedekah. Nah, oleh karena masyarakat Jawa pada saat itu adalah belum mengenal secara detail bagaimana Islam itu, maka oleh para wali anjuran bersedekah itu diajarkan dengan cara kegiatan tahunan, yaitu sedekah bumi. Nah, sebagaimana desa-desa yang lain, termasuk desa kami juga, itu juga ada kegiatan hari ulang tahun desa atau sedekah bumi. Kalau di daerah pegunungan itu biasanya kan bukan biasanya, kan daerahnya daerah pegunungan itu lahan pertaniannya kan lahan kering, jadi hasil buminya ya seperti singkong, buah-buahan, itu diambil sedikit sebagian lalu disedekahkan. Nah, kalau di daerah Ngare atau daerah yang
desanya itu, daerahnya itu datar seperti di sini ini ya, lahannya persawahan, tentu yang diambil sedikit untuk bersedekah adalah penghasilan dari sawah. Nah, kembali kepada tempat ini, masyarakat desa Dukuh Sempu, desa Puluhan Tengah, hingga kini belum mengetahui siapa sebenarnya tokoh yang meninggalkan tempat ini atau meninggalkan jejak-jejak di tempat ini. Warga sini taunya hanya punden desa Sempu, kelurahan Puluhan Tengah, begitu menyebutnya. Selebihnya ya tidak ada, karena tidak ada rujukan yang valid atau cerita turun-temurun yang menyebut identitas tempat ini. Namun terlepas daripada hal itu, sebenarnya nama itu tidak begitu penting, karena ketika kita menghormati kepada sesuatu itu tanpa kita tahu namanya pun, penghormatan kita tetaplah sampai, tetaplah diterima. Oleh karena itu, bagi warga masyarakat desa sini, soal nama itu tidak begitu penting. Yang terpenting bagi warga desa sini adalah menghormati leluhur mereka yang meninggalkan petilasan ini. Hingga sekarang tempat ini disakralkan, dihormati, dan tempatnya dilestarikan seperti ini. Lalu kemudian tiap tahun diadakan kegiatan hari ulang tahun desa atau sedekah bumi. Nah, kita lihat suasana sekitar itu. Di arah utara itu jalan raya penghubung antara dari Kecamatan Winong sampai ke itu ada tower itu kelihatan, itu adalah Kecamatan Jakenan, Seleko Jakenan. Nah, itu jalan penghubungnya, jalan rayanya itu belah utara. Ke barat sana terus sampai Desa Sembaturagung, lalu ke barat terus sampai Gelonggong terus ke arah barat daya sampai ke Kecamatan Winong. Begitu. Nah, ini lokasinya berada di pinggir Desa Sempu. Itu Desa Sempu itu sebelah utara itu, Lur. Kalau yang di sebelah sana itu Desa Puluhan Tengah, yaitu sebutan nama kelurahannya, Nah, ini. Terus ada lagi, tolong ya, center. Terus ini, Lur, ada tempat keramatnya, yaitu berupa sendang. Ini sendangnya. Ini mitosnya ya bukan mitos, tapi memang fakta. Panjenengan boleh percaya, boleh tidak. Nah, ini tidak kelihatan ya, tapi itu air itu. Air. Nah, itu air.
Itu air yang nampak hitam-hitam itu air. Nah, mitos faktanya begini lor. Warga masyarakat desa Puluhan Tengah, entah itu yang berada di Dukuh, Sempu maupun Nelu, iku nek mboten Nelu. Oh, desa Sempu ya, khusus Sempu. Nah, ya dusun Sempu. Iku nek duwe gawe parigawe entah iku walimatul arus, nikahan utawa nyunatan utawa gawe apa wae lah. Nek ora njupuk banyu kok kene iki, le masak ora mateng. Panjenengan boleh percaya boleh tidak, tapi ini fakta. Oke. Pernah suatu ketika ada salah satu masyarakat yang mungkin tidak begitu percaya dengan menurut mereka tahayul, itu ndruwolo kok gak njupuk banyu kok kene iki, ora mateng le masak. Betul. Nah, ini nih Mbah Maen ini yang paham betul karena beliau ini adalah tokoh masyarakat desa sini. Ya, sekaligus yang tadi sudah kami sampaikan bahwa beliau ini termasuk bagian daripada makam Simbah Jangkung. Ya. Coba Mbah Maen jenengan cerita mengenai keramat air sendang ini, Mbah. Nah, untuk keramat air sendang sini, kalau punya hajat mantenan atau ketaan sunatan itu adatnya itu harus mengambil air dari sini. Nah, air ini sebetulnya air sumber untuk menghidupi masyarakat dusun Sempu, desa Puluhan Tengah. Namun di sini air ini manfaatnya itu tadi, kalau punya hajat harus ambil air di sini. Kalau enggak gitu masak nasinya nggak bisa masak, menanak nasi itu nggak bisa masak, nggak bisa mateng. Apabila kalau kemarau itu ngambil tanahnya, yang di dalam sini, ambil tanahnya, jadi ditaruh di sabruk atau tempat memasaknya, taruh di dalamnya, jadi semua bisa masak nasinya. Oh, gini lor nggih. Jadi nek pas musim kemarau pas ketiga ngono kae ora ana banyu, mungkin sini kering. Ya, karena ora ana banyune mulon jiko lemah saka kene iki terus didokok ning gone slabruk utawa dandang dienggo adang. Iku lagi berase iso mateng. Nah, ini luar biasa ini. Ya. Jadi nek banyune ora ana ya jipuk lemah kok kene dienggo masak. Ya, boleh percaya boleh tidak. Memang dunia ini kan apa sih yang tidak mungkin, sesuatu yang mungkin bisa menjadi tidak mungkin, sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Ya itulah keajaiban daripada keramatnya tokoh-tokoh terdahulu yang memberi sabdo dadi tan kena wolawali begitu. Makanya ya luar biasa orang-orang terdahulu itu omongannya mandi. Jadi sampai saiki iku ya mandi terus, nggak bakal luntur, mungkin ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat nanti ya tetap sabdo itu berlaku. Nah gitu. Jadi saya ulang lagi, nek neng kene iki banyune asat, ya njipuk tanah lemah saka kene didokok neng slabruk atau dandang dienggo masak iku lagi masakane iso mateng. Nek ora ngono ora iso mateng. Nggih. Nah, bagi masyarakat sini ya hal itu ya memang diakui betul. Tapi sabdo itu kan khusus untuk warga sini, tidak untuk warga yang lain. Jadi selain warga sini ya tidak perlu.
tidak terkena dari sabdo ini. Nah, begitu. Nah, ini adalah sendang keramatnya Dusun Sempu, Kelurahan Puluhan Tengah. Ya, ini pohon besar. Nah, pohon besar. Ini pohon agak kecil. Oh, nggih. Nggih. Jadi begitu lor ya. Nah, coba kita shoot sebelah sini. Ya, ini pohon. Ini pohonnya ya. Nah, ini pohonnya roboh. Ya. Ini dibuatkan seperti ini akar-akarnya. Jadi ini bukan makbaroh ya, bukan kuburan, tapi ini petilasan atau bisa disebut makom. Makom itu adalah kedudukan. Jadi maknanya makom itu kedudukan. Qoma yakumu, berdiri, bermakna tempat. Jadi ini dulunya di sini tempat berdomisilinya seorang tokoh. Mitosnya tidak boleh merusak pohon di sini. Nah, mitosnya di sini tidak boleh ambil barang di sini. Bagi siapapun ya coba-coba ambil barang dari sini, entah itu apa saja, ya pasti akan mengalami hal-hal yang di luar nalar. Pada ujung-ujungnya jadi kon balekno, ora repot lur. Nah, ya. Jadi demikian cuplikan daripada Punden Desa Sempu, Kelurahan Puluhan Tengah. Nah, bagi panjenengan yang kebetulan berada di sekitar lokasi ini, ya panjenengan bisa tabarukan ke sini, karena bagaimanapun Allah memberikan kebaikan itu lantaran siapa saja yang dikehendaki. Bisa saja hidayah Allah, taufik Allah, inayah Allah itu dilantarkan kepada tempat ini. Kita tidak tahu, karena Allah itu kalau memberikan misalnya jalan rezeki, jalan pekerjaan, dalane sandang pangan papan, dalane ilmu, dalane pituduh itu yudhaifu liman yasha, terhadap siapapun yang dikehendaki Allah. Makanya kita ora usah milang-milang, ora usah milah-mileh nggon-nggon. Kudune nang nggone Mbah Wali kae ndak perlu seperti itu. Semua tempat yang bersejarah kita singgahi, ya kita mendoakan dengan cara seperti itu. Nek kita iki baik terhadap siapapun, ya tentu yang kita baiki itu akan memberikan baik kepada kita. Yaitu ibaratnya kita melempar bola ke dinding, nanti bola itu nanti akan kembali kepada kita. Atau seperti terpercik air, memercik air di dulang, cipratannya akan mengenai kita. Begitu. Jadi kita melempar kebaikan kepada alam, kepada tokoh-tokoh terdahulu, insya Allah cipratan kebaikannya itu akan kembali ke diri kita sendiri. Begitu, oke. Demikian, kurang lebih mohon maaf bila mana ada kesalahan. Kesalahan itu sebenarnya dari kami sendiri. Namun bila mana ada kebaikan, kebenaran yang kami sampaikan, baik dan benar itu mutlak min Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, mohon di-subscribe channel kami agar bisa lebih berkembang.
dan juga di like, juga dibunyikan lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan informasi dari kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI tetap jaya.